Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Suad Firyawan, SEMA, selaku dosen pengampu dan pembimbing dalam penyusunan proposal skripsi ini. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Azizah, NIM 210817124, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, angkatan 2017. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Pembiayaan pada Bank BRI Syariah KC Trenggalek periode 2017 sampai dengan periode 2019. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan pada presentasi pada kesempatan ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori, dan yang terakhir, metode penelitian. Poin pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari tiga. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang terakhir, kajian terdahulu atau penelitian terdahulu. Pertama, latar belakang. Perkembangan jumlah pendapatan pembiayaan pada Bank BRI Syariah KC Trenggalek dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan mudharabah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2018, pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan dan pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan, jumlah pendapatan pembiayaan pada tahun 2018 tetap meningkat. Berikut adalah tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pendapatan pembiayaan pada Bank BRI Syariah KC Trenggalek mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup banyak dibandingkan dengan 2017. Meskipun pada tahun 2018 pada pembiayaan mudharabah mengalami penurunan, akan tetapi tidak mempengaruhi pada peningkatan jumlah pendapatan pembiayaan pada bank tersebut. Berdasarkan uraian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan pembiayaan, di mana jika pembiayaan mudharabah naik, maka jumlah pendapatan pembiayaan akan ikut naik. Namun, terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan. Dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut lagi mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan pembiayaan pada Bank BRI Syariah KC Trenggalek periode 2017 sampai dengan 2019. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam proposal skripsi ini rumusan masalah ada 4. Yang pertama, apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan pada Bank BRI Syariah KC Trenggalek? Yang kedua, apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan pada Bank BRI Syariah KC Trenggalek? Yang ketiga, apakah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan pada Bank BRI Syariah KC Trenggalek? Yang terakhir, seberapa besar pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan pembiayaan pada Bank BRI Syariah KC Trenggalek? Yang terakhir yaitu kajian pustaka. Dalam proposal ini menggunakan kajian pustaka sebanyak 7 referensi, diantaranya yang pertama, skripsi Rizkiyah Pratama dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang kedua yaitu skripsi Fajariyah Winoni Putri dengan judul Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah pada tahun 2010 sampai dengan 2017. Yang ketiga yaitu skripsi Lutfiatun Nafi'ah dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap ROE pada Bank Umum Syariah periode 2013 sampai dengan 2017. Yang keempat yaitu skripsi Alfiana Muzalifatun Azizah dengan judul skripsi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan UMKM Nasabah di PMT Nurul Jana Petrokimia Gresik. Yang kelima yaitu skripsi
Indri Ambarukmi dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri tahun 2009 sampai 2016. Yang keenam yaitu jurnal Rifanti, Ernayanti dan Robianto dengan judul Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah and Mudharabah on ROA on Syariah Banks in Indonesia. Yang ketujuh yaitu jurnal Taufeequl Akbar dengan judul Influence Analysis of Mudharabah Funding and Court Funding to the Profitability of Islamic Banks in Indonesia. Poin 2 yaitu landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam proposal skripsi ini ada 5 secara garis besar. Yang pertama, teori tentang pembiayaan. Yang kedua, teori tentang musyarakah. Yang ketiga, teori tentang mudharabah. Yang keempat, teori tentang pendapatan. Yang terakhir, teori tentang bank syariah yang kerangka pemikiran berupa gambar atau bagan yang menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y. Hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan atas teoritis atau sementara dari hasil penelitian. Poin ketiga yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama, rancangan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang kedua, variabel dan definisi operasional. Variabel independen dalam proposal skripsi ini yaitu X1 pembiayaan musyarakah, X2 pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel independennya yaitu Y, pendapatan pembiayaan. Definisi operasional yaitu yang mendefinisikan sebuah variabel atau konsep yang dapat diukur dengan cara melihat pada dimensi atau indikator dari sebuah konsep atau variabel. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh laporan keuangan pada Bank BRI Syariah KJ Trenggalek, sedangkan sampelnya yaitu laporan triwulan pada Bank BRI Syariah KJ Trenggalek selama 3 tahun. Yang keempat yaitu jenis dan sumber data. Jenis data pada proposal skripsi ini adalah data kuantitatif, di mana data ini merupakan seluruh laporan keuangan triwulan pada Bank BRI Syariah KJ Trenggalek periode 2017 sampai dengan 2019. Sedangkan sumber datanya yaitu laporan keuangan triwulan pada Bank BRI Syariah KJ Trenggalek dan dilengkapi dengan dokumen tahunan yang dipublikasikan pada periode 2017 sampai dengan 2019. Yang kelima yaitu metode pengumpulan data. Dalam proposal skripsi ini, teknik untuk pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Yang terakhir yaitu metode pengelolaan dan analisis data. Dalam proposal skripsi ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data ada 5, yaitu yang pertama, metode analisis deskriptif, yang kedua, uji asumsi klasik, yang ketiga, analisis regresi linear berganda, yang keempat, uji hipotesis, dan yang terakhir, uji R-square atau koefisien determinasi. Sekian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.